Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang setiap ada proses tapi kok jenuh. Nah, sebelum kita masuk ke dalam videonya, aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, aku Siti Sarah Yesenia Firdaus dari SMA Negeri 71 Jakarta. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Membahas tentang proses, tentunya hidup kita tidak pernah luput dari yang namanya proses. Semua orang pasti butuh proses untuk bisa menjadi sukses dan mencapai tujuannya. Tentunya tidak mudah, butuh pengorbanan waktu dan tenaga. Tidak ada yang instan untuk bisa mencapai kesuksesan. Tokoh-tokoh terkenal pun, seperti pengusaha, politisi, dan lain-lain, mereka pun butuh proses dan lika-liku hidup yang berat, sehingga mereka bisa mencapai di titik ini. Mereka tidak pernah menyerah untuk terus mencoba, ketika gagal mereka bangkit lagi sehingga mereka bisa ada pada titik yang sekarang ini. Contohnya seperti Bapak Sandiaga Uno, di mana sekarang ia adalah Bapak Menteri Parekraf Republik Indonesia, pernah juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan menjadi cawapres pada Pilpres tahun 2019. Ia terkenal sebagai pengusaha sukses. Lalu yang kedua ada Chairul Tanjung. Ia terkenal dengan istilah anak singkong. Dan yang ketiga ada Ibu Susi Pujiastuti, di mana ia adalah seorang anak nelayan yang bisa menjadi menteri. Bahkan sekarang ia memiliki perusahaan pesawat sendiri, yaitu Susi Air. Dan tentunya masih banyak lagi. Nah, ketika kita sedang menjalani proses hidup, pasti kan ada titik di mana kita merasa jenuh, lelah, bosan. Bagaimana sih cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Nah, yang pertama ada self-healing. Self-healing itu sangat penting dikarenakan otak kita itu butuh spare waktu untuk istirahat, untuk diberi jeda. Karena kalau terus-terusan dipaksa untuk kerja, lama-lama ia akan stres. Dan karena kita melakukan kegiatan yang sama terus-menerus, itu juga memicu munculnya rasa kebosanan. Lalu yang kedua, pertingkat motivasi. Itu sangat penting karena aku pun menerapkan ini di dalam kehidupan sehari-hariku. Karena kalau misal kita punya motivasi yang kuat, ketika kita merasa jenuh, pasti kita mikir, aduh, kalau aku malas-malesan, aku nggak bisa nih mencapai hal ini. Masih banyak loh orang di luar sana yang berproses, yang terus berusaha. Kalau aku berhenti di sini, maka aku akan ketinggalan. Tapi kalau misal kalian nggak punya motivasi atau tujuan yang kuat, kalian pasti akan bingung. Aku melakukan ini untuk apa sih? Aku rajin buat mencapai apa sih? Sehingga hilanglah rasa semangat tersebut. Lalu yang ketiga, aku mendapat informasi dari salah satu akun Instagram. Hal-hal yang bisa kita lakuin di saat merasa, ketika kita marah, kita bisa melakukan olahraga. Ketika kita sedih, kita bisa jalan-jalan. Ketika gelisah, coba kita atur nafas. Ketika kita males, buat to-do list, dan ini sangat penting. Lalu ketika kita senang, ya nikmatin. Nah, selanjutnya, jika kita membahas tentang belajar. Ketika kita merasa jenuh saat belajar atau merasa malas, kita coba ubah cara belajar kita. Yang pertama, bisa membuat kelompok belajar. Lalu yang kedua, pilihlah tempat yang nyaman. Lalu yang ketiga, gunakan perangkat atau media yang disukai. Dan yang keempat, luangkan waktu untuk melakukan hobi, atau bisa juga self-healing seperti tadi. Nah, jadi itulah penjelasan dan tips dari aku. Apakah dari kalian sudah ada yang melakukan tips-tips tersebut? Jika belum, yuk dimulai dari sekarang. Dan yang terpenting adalah disiplin. Karena disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Disiplin dan konsisten, oke? Sekian video dari aku. Jika ada informasi yang keliru, mohon dikoreksi ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.